pemerintahan yang ada. Dan itu jamak saja di mana-mana di dunia itu negara-negara melakukan pemilu tiap 5 tahun, ada yang 4 tahun gitu, hanya untuk melakukan suksesi kepemimpinan dan melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai satu evaluasi seperti itu, pastinya nawaitunya adalah sangat baik ya. Bagaimana membenahi negara bangsa ini agar jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih berkeadaban dan jauh lebih tentunya mampu berkompetisi, berkontestasi dengan dunia internasional ya, di fora internasional gitu, daya saing kita dan sebagainya. Sebetulnya itu. Jadi domestik ini yang harusnya di internal di internal Indonesia ini yang seharusnya memang diperbaiki. Nah, dalam motivasi itu tagline-nya jelas sekali hari ini adalah kalau tidak salah Mas Anies akan menyampaikan dengan konsep. Jadi dengan demikian partai-partai yang mendukung Anies Baswedan selain 3 partai yang punya kursi di DPR saat ini, ditambah peserta baru Partai Umat dan Partai Masyumi yang unfortunately tidak lolos verifikasi ya. Memang kalau partai-partai berada pada jalur oposisi agak berat memang. Partai Umat pun sempat tidak lolos juga. Tapi dengan protes dan lain sebagainya, dengan mengajukan sengketa ke Bawaslu akhirnya bisa lolos ya. Ini mohon maaf kalau ada cahaya di belakang agak terang, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu sobat RH sekalian untuk mengikutinya. Coba kita bacakan ya. Jadi Partai Masyumi ini adalah Partai Masyumi yang sekarang digawangi oleh Abdullah Hamahwa sebagai ketua Dewan Syuro dan ketua umumnya atau eksekutifnya itu benar ya, secara normatif benar, dan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu nyata adanya, seperti misalnya mafia gitu di ragam peristiwa ya, termasuk juga yang terakhir. Ini tentu bicara soal oligarki, baik di politik maupun di ekonomi. Salah satu misalnya yang terlihat ya tentu gurita mafia di ragam kasus ya. Dan soal pernyataan bahwa harus ada penegakan hukum yang tidak tebang pilih, ya itu memang suatu hal yang sejatinya memang harusnya dilakukan di Indonesia. Namun tentu retoris dan normatif saja tidak cukup ya. Ke depan memang butuh yang disebut dengan item-item problem solving yang ditawarkan apa begitu. Misalnya menyangkut mafia, apa yang kemudian jadi roadmap ya kalau misalnya dia nanti terpilih sebagai presiden di Indonesia. Besar yaitu meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Ini jadi ada dua kosakata atau kata kunci yang sangat penting, yaitu meluruskan. Ya, jalan apa? Jalan kebenaran pastinya seperti itu ya. Dan bagaimana menghadirkan keadilan. Jadi justice di situ. Entah keadilan ekonomi, keadilan sosial, ekonomi, dan itu ya. Karena memang dipicu atau mungkin di-trigger oleh realitas di mana kesenjangan sosial ekonomi kita masih tinggi. Sebagai dampak dari COVID ya, 3 tahun berturut-turut secara intensif, kemarin itu ternyata memberikan satu dampak yang dahsyat gitu terhadap munculnya kesenjangan yang berakhir dengan tentu peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Dan inilah yang harusnya memang direspon oleh seorang calon pemimpin gitu. Jadi mendapat mandat dari tim pemenangan Anies Baswedan kalau nanti insya Allah bisa nyalon. Ahmad Yani menyampaikan hal itu setelah acara silaturahim Partai Masyumi dengan ARB di kediaman Baca Pres RI 2024 tersebut. Sementara itu, Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Dr. Abdullah Hamahwa menyampaikan pesan dari seluruh anggota Majelis Syuro bahwa Anies diminta untuk memperhatikan aspirasi dan kemaslahatan umat Islam, di mana merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Baca Pres ARB, cucu dari tokoh Masyumi Abdurrahman Baswedan tersebut, akan mengusung konsep perubahan dan kehidupan masyarakat yang berdaulat, berkeadilan dan sejahtera. ARB berharap masyarakat mesti menyadari bahwa pada Pilpres 2024
tidak ada incumbent, sehingga berharap masyarakat benar-benar memahami setiap visi, misi dan program untuk periode 2024-2029 dari masing-masing baca pres. Konsep yang jelas tegas menyangkut pemberantasan mafia yang ada di mana-mana dan nyaris dari hulu ke hilir itu seperti apa. Kemudian misalnya penerapan ekonomi inklusif itu seperti apa. Kemudian asas keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur itu seperti apa. Nah ini memang sepertinya belum juga dibuka nanti. Ini semacam opening speech lah ya. Kenapa? Karena kan perdebatan calon presiden itu juga belum saatnya. Ini kan lagi proses kandidasi ya, dan panggung seperti di Milad PKS dan juga pertemuan relawan itu lebih pada pengukuhan citra diri dan reputasi seorang Anies Baswedan yang akan menjadi top of the ticket ya, menjadi satu di antara calon presiden. Tentu dalam konteks ini akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Dua hal yang membuat Anies Baswedan tidak bisa dikalahkan dalam debat. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Refli Harun mengungkapkan dua hal yang membuat bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak bisa dikalahkan dalam debat. Mulanya, Refli Harun mengatakan anak muda atau kaum milenial tampak lebih tertarik dengan Anies Baswedan dibanding bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, meskipun keduanya hampir seumuran. Kenapa tiba-tiba kok anak muda ini lebih tertarik dengan Anies Baswedan? Sederhana saja, Anies adalah kurang lebih sama dengan Ganjar dari generasi kelahiran tahun 69-68, ucapnya. Ganjar 68, Anies 69, jadi usia mereka tidak terpaut jauh ya sekarang. Anies itu 54 tahun, Ganjar menjelang 55 tahun. Nanti Oktober nanti, jadi tidak terpaut jauh, sambungnya dikutip dari YouTube Refli Harun Kamis 3 Agustus. Lebih lanjut, menurutnya para milenial ingin mengetahui konsep Ganjar dan Anies tentang menjadi manusia agar bisa menentukan capres yang mereka pilih di Pilpres 2024. Dan tentu saja para milenial ini ingin tahu konsep mereka tentang menjadi manusia itu seperti apa. Jadi ya, ini pertanyaan-pertanyaan atau katakanlah tema yang menggugah kemampuan untuk berabstraksi, ujarnya. Refli menilai Anies akan menang karena mempunyai dua hal, yaitu latar belakang pendidikan yang lebih baik serta kemampuan argumentasi yang juga baik dalam perdebatan. Jadi ini jagonya Anies Baswedan pasti. Anda nggak akan menang berdebat dengan Anies Baswedan dengan dua hal ini. Satu, dia memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik. Kedua, dia memiliki kemampuan berargumentasi juga baik, tandasnya. Ganjar 68, Anies 69, jadi usia mereka tidak terpaut jauh ya sekarang. Anies itu 54 tahun, Ganjar menjelang 55 tahun. Nanti Oktober nanti, jadi tidak terpaut jauh, sambungnya dikutip dari YouTube Refli Harun Kamis 3 Agustus. Pengamat politik Refli Harun mengungkapkan dua hal yang membuat bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak bisa dikalahkan dalam debat.